subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, serta bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku, saudara-saudariku semuanya, pecinta, pengikut, subscriber Lantaran Official yang saya hormati, saya cintai, dan insya Allah yang senantiasa dalam naungan ridha Allah, dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali, kita bisa disambungkan kembali silaturahmi kita, walaupun hanya melalui sambungan YouTube, ya, channel YouTube atau video YouTube. Karena kalau mau bersilaturahmi atau ketemu satu persatu, wah ini banyak sekali saudaraku, kapan selesainya ya. Ada 50.000 lebih ya pecinta, pengikut, subscriber Lantaran SMTV ini. Jadi walaupun hanya melalui sambungan YouTube ya, ini bulannya masih bulan bagus, masih bulan baik, bulan penuh maghfirah juga ya, bulan penuh ampunan juga, karena masih di bulan fitri ya, di bulan Syawal. Maka dari itu, apabila selama 1 tahun ini ya, atau mungkin selama saya membuat akun YouTube ini banyak kesalahan ya, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, yang mungkin dari kualitas video yang kurang bagus, editannya yang kurang bagus, atau dari kata-kata yang mungkin tidak membuat hati saudara-saudariku semuanya berkenan, ya, membuat sakit hati dan lain sebagainya, maka saya selaku pemilik ya, pembuat akun ini ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya lahir batin ya. Dan apabila salah satu di antara subscriber atau keluarga besar dari Lantaran Official ya, Lantaran Official yang dulu memang Lantaran SMTV tadi, jadi pertama kali itu dulu membuat channel ini kan Santri Merbabu TV ya, jadi sekarang menjadi Lantaran Official. Ada yang mungkin ya pernah ya, tidak hanya mungkin, memang pernah ada juga yang mengatakan ini itu ya tentang saya, tentang video-video saya, menuduh begini begitu. Tapi tidak apa-apa saudaraku, lahir batin saya siap memaafkan saudara-saudariku semuanya, dan tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada semua pecinta Lantaran SMTV ini. Saya juga mengaturkan banyak terima kasih karena Anda semua ya, baik yang sudah lama ataupun yang baru saja mengikuti sampai detik ini masih setia, masih bersama ya. Semoga
subscriber panjenengan semuanya ya, view panjenengan semuanya, menjadikan amal baik panjenengan, menjadikan suatu sabab dikabulkannya doa-doa panjenengan, diijabahnya hajat-hajat panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya sebenarnya sudah berulang kali ya menyampaikan, tapi saya tidak akan pernah bosan karena kewajiban manusia itu salah satunya adalah saling mengingatkan kepada hal yang baik, hal yang hak, hal yang wajib ya. Jadi tapi sebelum kita melanjutkan ya, sebelum kita melanjutkan videonya, ini Lantaran Official juga turut berduka cita ya, turut berduka cita atas wafatnya salah satu ulama besar ya yang ada di Kabupaten Magelang, salah satu ulama pengasuh pondok pesantren, yaitu Al Mukarrom Romo Kiai Haji Muhammad Sholihun ya. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Nurul Hasan, tepatnya di Dusun Geger, Desa Girirejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang ya. Saya selaku Lantaran Official beserta keluarga dan mewakili seluruh pengikut subscriber Lantaran Official turut berduka cita ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga beliau almarhum Romo Kiai Haji Muhammad Sholihun ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terindah ya, ditempatkan di tempat di mana kubur beliau itu menjadi taman-taman surga, dan semoga beliau dalam keadaan husnul khotimah. Dan buat saudara-saudariku yang berkenan ya, yang berkenan mau ikut sholat gaib atau mungkin mau kirim tahlil, silahkan ya, silahkan, bisa ditujukan kepada almarhum Romo Kiai Haji Muhammad Sholihun, pengasuh pondok pesantren Nurul Hasan, Geger Girirejo, Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Saudaraku ya, jadi kita sebagai umat muslim tentunya ikut berduka, ikut bersedih karena meninggalnya salah satu ulama. Itu adalah musibah besar bagi agama Islam, musibah besar bagi umat Islam, karena ibarat rumah seseorang atau rumah kita itu, jika ada ulama meninggal, itu ibaratnya kita kehilangan satu tiang ya. Jadi tiang rumah kita itu sudah tidak sekuat dulu lagi. Tapi semoga putra-putra beliau, cucu-cucu beliau, keturunan beliau ya bisa meneruskan perjuangannya Romo Kiai Haji Muhammad Sholihun ya. Gus-gusnya semuanya, ning-ningnya yang ada di situ, saya ikut mendoakan dengan setulus hati, semoga bisa meneruskan perjuangan abahnya Romo Kiai Haji Sholihun ya, untuk terus menegakkan agama Islam, syiar dakwah ya, membela agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, tidak usah berlama-lama ya, ini sudah lumayan panjang juga. Memang saya senangnya seperti ini, biar semuanya jelas, semuanya detail ya. Karena video saya tuh panjang-panjang aja masih banyak yang kurang paham, apalagi kalau saya singkat-singkat. Jadi barusan itu sekedar mukadimah saja. Jadi pada intinya begini saudaraku, amalan apapun, mau doa apapun, hizib apapun, mantra apapun, ajian apapun
itu tidak akan bisa mengalahkan amalan satu ini. Sebenarnya sudah seringkali saya sampaikan, ya, tapi perlu saya sampaikan kembali bahwa amalan yang paling hebat, amalan yang paling mustajab adalah amalan sholat 5 waktu, saudaraku. Perbaiki dulu sholat 5 waktunya, ya. Kalau bisa tepat waktunya juga, berjamaah juga. Nah, kalau sholat waktunya 5 waktunya sudah bagus, sudah baik, insya Allah, ya. Apalagi kalau sholat kita, sholat wajib kita itu yang 5 waktu sudah dipastikan diterima oleh Allah. Insya Allah apapun yang kita hajatkan akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa apapun yang kita panjatkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika di dalam dunia ini selama kita hidup belum dikabulkan, maka insya Allah Allah akan mengganti dengan kebahagiaan yang lain, atau Allah akan memberikan nanti kita di akhirat. Sebab sholat adalah kunci dari segala ibadah. Jika ibadah sholatnya diterima oleh Allah, insya Allah amal baik yang lainnya akan diterima, dan amal buruknya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholat kita rusak, sholat kita acak-acakan, sholat kita sembarangan, amal baik kita yang lain juga ikut acak-acakan, ikut amburadul, saudaraku. Ini benar ini, ya. Jadi kalau sholat kita sudah benar, sholat kita sudah, ya, sebisa mungkin lah. Urusan diterima atau enggak itu urusan Allah. Kita sebagai hamba, ya, sebagai umat Islam, itu cuman menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah Allah yang wajib-wajib itu memang harus dilakukan, karena kalau tidak kita akan mendapatkan hukuman, mendapatkan dosa. Dan salah satu dosa yang paling besar adalah dengan sengaja meninggalkan sholat. Dosa mencuri besar, dosa berzina, mabuk-mabukan besar, dosa membunuh besar. Tapi tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa meninggalkan sholat wajib 5 waktu, saudaraku. Maka dari itu saya mengajak dan menghimbau khususnya kepada pribadi saya dan keluarga saya, dan pada umumnya kepada saudara-saudariku semuanya, pengikut, pecinta, subscriber Lantaran SMTV atau Lantaran Official ini. Mari kita bersama-sama membangun kebahagiaan diri kita, diawali dengan memperbaiki sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu sudah benar, sholat 5 waktu sudah dijalankan dengan baik, insya Allah tidak ada suatu hajat atau doa yang akan ditolak oleh Allah. Cuman cara Allah mengabulkan, cara Allah memberi, itu dengan caranya Allah. Dan insya Allah orang yang beriman, orang yang taat, orang yang sholatnya baik selalu akan dijaga oleh Allah, dan insya Allah akan dijauhkan dari yang namanya sakit hati. Jadi ada yang orang itu yang meminta sesuatu kepada Allah, berdoa, tidak dikabulkan, marah-marah, ya. Kadang-kadang ya menyalahkan gurunya, menyalahkan ilmunya, itu tadi. Bahkan ada yang berani menyalahkan Allah. Tapi kalau orangnya tulus, sholatnya tulus karena Allah, memang itu kewajiban, insya Allah kita semua akan dihindarkan, akan dijauhkan dari rasa sakit hati. Jadi pesan saya, yang mau mengamalkan amalan-amalan yang ada di video ini, silahkan amalkan, nggak usah pakai WA atau apa. Saya izinkan, sudah saya izinkan. Yang penting tujuannya bagus, tujuannya baik. Tapi pesan saya yang paling penting, perbaiki dulu sholat 5 waktunya. Nah, kalau 5 waktunya sudah benar, sudah baik, silahkan diamalkan. Tapi kalau belum, ya perbaiki dulu sholatnya baru mengamalkan. Saya doakan dan insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup sampai di sini dulu, saudaraku. Lain waktu kita sambung lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.